Oke, samping. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan unit komputer Magelang, stasiun laptop dan PC desktop, bagus, murah, berkelas, mantap. Salam informasi teknologi. Oke ya teman-teman ya, tadi adalah kejelasan dari unboxing sesuai dengan janji kita bahwa kita akan mengevlog Asus ROG dengan harga yang cukup lumayan fantastis ya, di harga 20 jutaan. Nah, tentunya kita penasaran ya sebelumnya performanya seperti apa ya teman-teman ya, karena kita pernah nguji kalau yang versi tahun 2018 itu ternyata performanya itu hampir sejajar dengan Core i5 generasi ke-8 Asus AnTuPad Duo UR ya, yang versi dengan Intel Core i7 7700H. Nah, kita penasaran ya apakah yang versi sekarang ini yang di harga yang hampir sama di 20 jutaan itu teknologinya podo wae atau mungkin lebih kenceng. Tapi menurut saya kalau saya analisa kayaknya kita belum menguji aja, kita hanya sudah medeni ya, karena di sini teknologinya sudah menggunakan teknologi yang terbaru ya. Nah, produk ini kalau dilihat ya, itu bisa dilihat di depan ini medeni, wah sangar ya. Dan tentunya laptop ini bukan untuk kelas mengetik saja ya, hanya ngetik-ngetik saja enggak ya. Ini difokuskan untuk teman-teman di bidang multimedia, grafis, rancang bangun, arsitek, 3D Max yang suka kinerja cepat. Nah, pilihannya di sini ya. Nanti kita uji teknologinya sebagus apakah ya, karena versi yang sebelumnya kita menguji di Intel Core i5 generasi 10 seri yang ultra low power. Nah, sekarang yang high performance. Sayangnya yang kita uji adalah teknologinya AMD. Jadi kalau mau teknologi Intel Core i5 atau Core i7 yang versi generasi 12, generasi 13, tunggu di pertemuan berikutnya. Oke, sambut saja, langsung saja. Ini adalah Asus ROG dengan tipe Asus ROG Strix dengan tipe G713RC, di mana produk ini adalah produk high performer yang diperuntukkan untuk multimedia, grafis, rancang bangun yang suka kinerja cepat. Garis bawah ya, yang suka kinerja cepat. Dan secepat apakah produknya, nanti kita akan uji di teknologi prosesor dan VGA juga RAM juga storage-nya. Di sini diperuntukkan untuk grafis, multimedia, game, rancang bangun, serta 3D animasi. Dan untuk spesifikasinya adalah sebagai berikut. Teknologi ini adalah mengusung dengan teknologi AMD Ryzen 7 dengan 6000 series. Setelah kemarin kita memberikan teknologi di AMD Ryzen 5 6000 series yang di Lenovo Gaming 3, nah sekarang ada di Asus, namun serinya adalah Ryzen 7. Penasaran dengan teknologinya? Simak saja teman-teman ya. Asus ROG Strix 17 atau ROG Strix G713RC strip R735B7G strip O ini adalah warnanya elite gray, di mana produk ini adalah mengusung dengan prosesor AMD Ryzen 7 dengan 6800H, di mana seri H adalah high performer. Dia adalah menggunakan 8 core prosesor dan threadnya 16.
dari GHz 3,2 GHz up-nya sampai ke 4,7 GHz prosesor. Nah, nanti kita akan menguji ya hasilnya, dan di sini ada bawaan integrated graphic processor adalah dengan model AMD Radeon 680M, dan grafik core-nya adalah 12 dengan grafik frekuensi 2200 MHz. Produk prosesor ini TDP-nya adalah 45 watt. Jadi nanti kita uji ya teknologinya. Kalau dilihat dengan MSI Afterburner nanti akan kelihatan itu bisa masuk. Core-nya ada 16, dan produk ini tentunya kalau disejajarkan kalau dalam wacana itu adalah setara dengan Intel Core i7 generasi ke-12 seri H. Nah, kita belum mengujinya ya teman-teman ya. Coba nanti kalau seandainya ini dibandingkan dengan Ryzen 9 apakah cocok atau tidak, karena yang sudah rata-rata selisih ke 2 generasi. Coba nanti kita seberapa kuatkah prosesor ini, nanti hasilnya seperti apa, dan nanti kita akan mencoba menganalisa setara dengan Intel generasi berapa atau seri berapa, dan kalau untuk AMD sejajar dengan seri apa ya, nanti kita akan uji. Dan produk ini cukup lumayan berat ya teman-teman. Produknya ini adalah kisaran 2,8 kg, hampir ke 3 kg. Jadi ingat versi yang kita uji kemarin ya, yang versi Asus ROG Strix di Intel Core i7 7700 ya, itu berat juga, dia di 17 in. Nah, kalau layar seperti ini biasanya kalau buat ngegame teman-teman biasanya betah ya, jadi betah berlama-lama. Oke, untuk yang selanjutnya di produk ini IGP prosesornya adalah dia menggunakan Radeon grafis, yaitu dengan Radeon 680M, dan di produk ini juga dipersenjatai dengan dual grafis. Di samping VGA yang ada di prosesor AMD Ryzen 7 dengan 6800H, di sini ada grafis di Nvidia dengan RTX 3050 4 GB. Nah, nanti kita akan uji di Cinebench R15 nanti kedapatan berapa nilainya, dan untuk benchmark baik dari prosesor dan nanti FPS dari VGA tersebut ya, yang ada di RTX 3050 yang dipasangkan di produk ini. Oke, untuk yang selanjutnya produk ini adalah menggunakan RAM 16 GB DDR5. Nah, ini kita masuk ya. Di sini sudah ada sedianya di sini. Di sini dengan seri ini dilihat ya 4800 MHz. Jadi DDR5-nya tipenya itu. Jadi buat teman-teman kalau mau mengupgrade-nya di seri yaitu DDR5 dengan 4800 MHz. Nah, ini cocok sekali ya teman-teman. Dan 16 GB ini bisa di-upgradable ya, karena terdapat 2 slot. Diperkirakan ini bisa sampai ke 64 GB DDR5. Kalau tanya harga, teman-teman bisa browsing sendiri ya teman-teman ya. Di laptop ini adalah di harga 20 jutaan, dan nanti setelah di unboxing pastinya harga kita akan murah sekali ya teman-teman ya. Oke, yang selanjutnya di sini adalah storage ya. Storage di sini adalah menggunakan SSD NVMe dengan 512, dan masih terdapat juga slot M2. Jadi di sini ada slot NVMe 512 GB, dan yang kedua adalah SSD M2 bisa di-upgrade ya. Jadi ada 2 slot SSD. Jika teman-teman masih kepingin menambahkan lagi, bisa ditambahkan ke 1 slotnya. Oke, untuk yang selanjutnya layar di sini adalah menggunakan layar 17,3 in. Dia kategori IPS Full HD dengan 1080x1920p. Dan teknologi di sini bezelnya tipis, dan untuk tekuannya di sini adalah dia tidak sampai ke 180 derajat. Oke, untuk yang selanjutnya untuk konektivitasnya di sini adalah menggunakan Wi-Fi 6 dan terdapat Bluetooth di dalamnya. Terus yang selanjutnya untuk konektivitas lainnya kita masuk untuk di sebelah kanan ya teman-teman ya. Ventilasi kipas ya, ini pembuangan atau pendingin dari laptop ini. Terus untuk di sebelah kiri kita masuk, di sini ada ventilasi juga, terus ada USB jumlahnya 2, terus ada audio jack. Jadi kalau dijabarkan yang di depan ini ada kanan kiri untuk kipasnya. Kemudian untuk di belakang sini ya teman-teman ya, di sini juga terdapat 2 kipas di kanan kiri untuk di belakang, nanti kita shootkan. Terus di sini terdapat
USB Type-C jumlahnya 2 kali, terus juga terdapat HDMI, terdapat LAN, dan ada juga di sini DC in ya untuk chargernya masuk di situ. Terus terdapat ventilasi. Terus yang selanjutnya untuk bagian bawah ini adalah terdapat letak speaker ya, terdapat lampu. Terus ada juga di bawah tersebut ada apa hijau-hijau itu apa ya, tempat untuk sanggahan ya, karet ya, karet penyangga di situ bisa diperlihatkan. Terus di belakang atas ini ada indikator lampu, terus ini ada indikator ya. Terus di sini ada tulisan 144Hz, terus terdapat ini logo liquid material, terus GPU, iGPU dan iGPU ya, ini ada logonya. Terus ada WiFi 6E. Nah, ini tentunya lebih kencang dari WiFi 5. Terus terdapat logo juga ini apa, tulisan DDR5 dengan 4800 seperti yang kita bilangkan tadi. Terus ada USB Type-C ini 100W ya, apa itu 100 watt ya. Terus kemudian atau charger masuk di sini pakai Type-C. Terus ada untuk ini lambang dari audio ya, Dolby Atmos. Nah, tentunya kalau versi ini mesti speakernya kencang ya. Nanti kita coba. Nah, sayangnya di laptop ini tidak terdapat webcam ya. Kalau bezelnya mah ini tipis sekali. Terus yang selanjutnya produk ini adalah seperti mengacu yang versi sebelumnya. Keyboard ini adalah RGB. Di bawah terdapat lampu LED ya teman-teman ya. Dan ini bisa disetting menggunakan software AmureCrate ya teman-teman ya. Dan produk ini tentunya desainnya adalah bersama dengan perusahaan BMW ya teman-teman. Dan kita mau tahu nanti hasilnya seperti apa ya, dengan harga 20 jutaan puas atau tidak ya teman-teman. Dan nanti ini setelah di unboxing teman-teman bisa menikmati garansi yang sangat panjang sekali, dan harganya lebih murah. Teman-teman kalau menginginkan produk ini bisa diklik di Tokopedia kita ya, atau langsung ke unit komputer Magelang. Nanti kita akan uji seberapa kuatkah kemampuan performanya. Oke, yang selanjutnya untuk beratnya di sini adalah tadi sudah kita sebutkan, kita ulang lagi di kisaran 2,85 atau 2,9 kilo. Terus yang selanjutnya juga trennya di sini ada 4 sel dengan 4 SIP 56 WHz. Terus dalam masalah charger ya teman-teman, di sini tidak butuh waktu lama ya. Kita mengecasnya itu cuman butuh waktu 1 jam untuk full. Jadi kalau 30 menit itu sudah dapat 50%. Jadi kalau 1 jam full ya teman-teman. Mungkin teknologinya sudah diperbarui dari yang versi yang kemarin, dan ini sudah versi yang terhebat menurut saya. Nanti kita uji. Oke, mungkin dari kita sekian, kurang lebihnya mohon maaf karena keterbatasan waktu, kita buru-buru. Yang penting tonton dari hasil review produk atau performanya ya. Nanti kita akan sandingkan dan kita akan uji produknya. Kurang lebihnya mohon maaf. Unit komputer Magelang, stasiun laptop dan PC desktop bagus murah plus, mantap. Salam informasi teknologi. Oke teman-teman ya, masuk ini adalah di pengujian Cinebench R15. Kita akan mengetahui install Windows 11 original ya teman-teman ya, di Asus ROG Strix tipe ini. Nah, sampai berapakah untuk pengujiannya bisa dilihat. Kenceng banget ya teman-teman, 13.84 ya ini di Windows 11. Dan kita sekarang menguji di performa dari storage ya, SSD NVMe ini adalah 512. Kita lihat hasilnya di sini. Nah, itu bisa dilihat untuk rate-nya 3603.45 dan rate-nya 1125.41, dan yang kedua baris kedua 2018.28 dan weight-nya 1353.67, dan untuk rate yang keempat yaitu 570 semakin menurun di 14, dan untuk weight-nya di 247.96. Terus untuk yang selanjutnya di rate-nya 50.85 dan weight-nya di 221.07. Ini adalah pengujian dari storage ya. Selanjutnya kita akan menguji di kemampuan Cinebench R15 nanti setara apa ya untuk prosesornya. Ya teman-teman ya, masuk di sini kita siapkan Cinebench R15 untuk menguji kemampuan dari prosesor AMD Ryzen 7 ya. Ini adalah Ryzen 7
6800H itu bisa dilihat 100% nya adalah 4,19 GHz ya untuk 6800H Rian 7. Nanti dapat berapa? Tinggi ini 2274 CB. Ternyata tipe Rian 7 ini ngeri ya. Bisa dibilang ini mengalahkan versi Rian 9 yang 4000 series. Itu bisa dilihat data kita adalah di 4900 1876 CB. Itu yang 4000 series ya teman-teman, Rian 9. Nah kalau di Core i9 itu dapat 2362, imbang ya teman-teman. Render yang kedua dapat 2274, sama teman-teman ya. Ini berarti hampir mendekati Core i9 generasi ke 10 ya teman-teman ya, dimana di sini adalah sampai 2270-an ya. Dan kayak gini misalkan adem pun bisa nyandak sampai 2300 ya. Oke, untuk yang ketiga kalinya di 2266 CB, sekarang menurun. Tadi sempat stabil ya teman-teman ya. Terus kita lihat lagi untuk render yang ke berapa ini, 4 ya, 3 atau 4 ini ya, kalau lupa ini. Oke, yang selanjutnya keempat kali ini ya. Oke, masuk di 2266, nurun sedikit, terus render lagi ke 5 kali. Jadi nggak ada perubahan yang begitu tinggi ya teman-teman ya. Ini yang selanjutnya, prosesornya cukup tinggi banget, ini teknologi DDR5 untuk RAM-nya 2270. Nah itu datanya seperti itu ya teman-teman. Jadi kurang lebih seperti itu untuk pengujiannya. Dan ini enggak kita tampilkan di YouTube ya, ini mendekati 300 ya, tapi kudu adem dhisik. Jadi bisa dibilang kalau sama Ryzen 9 yang 4000 series ya, 4900 kalah jauh. Tetap unggul seri ini Ryzen 7 di 6000 series ya. Ryzen 9 itu kalah jauh ya, bandingkan sendiri ya. Itu waktu itu kita nguji HP Omen. Nah sekarang kita lihat untuk grafis RTX nya ya teman-teman. Kita masuk screenshotnya, itu bisa dilihat GPU nya 96% ya di 56 derajat Celcius. Nanti kita lihat hasil FPS nya berapa. Dan versi Omen dulu juga mahal ya, laptopnya di 20 jutaan ya teman-teman ya, 23 malahan itu waktu itu ya. Nah sekarang versi yang Ryzen 7 6000 malah mengungguli versi Ryzen 9. Jadi semakin waktunya jauh semakin bagus. Nah ini bisa dilihat untuk OpenGL nya dia di FPS nya 141.69 FPS, dan tadi CPU yang terakhir adalah 2270 GB. Oke, selanjutnya kita ke software untuk teknik sipil dan arsitektur. Nah ini buat teman-teman yang kuliah atau yang bekerja ya, profesi. Nah ada perkembangan ini baik dari Lumion, ini kelasnya sudah di atas AutoCAD ya teman-teman ya. Nah ini juga teman-teman yang suka 3D Max, ini kita nggak nginstal semuanya, tapi kita ini hanya sebagai wacana gambaran saja. Tonton ini ya buat teman-teman arsitek. Nah itu sempat error, kita harus matikan firewallnya ya kan ya. Nah ini antivirusnya harus dimatikan ya teman-teman ya. Yang ada di Windows itu juga dimatikan kalau misalnya. Kita lihat untuk hasil dari Lumion 10 ya teman-teman. Ini agak lama sedikit karena yang sudah ya kita pernah nguji versi Lumion 11 itu ternyata tinggi ya teman-teman ya. Itu perbedaannya sangat jauh sekali. Untuk RAM yang diinginkan kalau versi 10 itu dia harus 16 GB pure-nya. Nah, itu bisa dilihat untuk perbedaannya 10 dan 11 kita masukkan ya teman-teman ya. Dan kalau yang 11 itu 32 pure-nya. Jadi kalau kategori dari AMD rata-rata dia adalah memotong RAM. Nah perlu garis bawah ya, memotong RAM. Nah, jadi misalnya kalau terpotong pasti hasilnya tidak maksimal ya. Misalnya 16 GB nanti ya jadinya beda. Kita lihat aja ya ini hasilnya ya. Saya kira sama aja, baik Ryzen 5, Ryzen 7, Ryzen 9 sama aja. Nah ini yang kita uji adalah di Ryzen 2 tuh bisa kelihatan. Oke teman-teman ya, itu untuk datanya itu bisa dilihat sendiri, itu warnanya merah.
sistem memorinya 15.0 ya, itu di minimal. Nah itu kalau mau maksimal itu harus pure 16 GB. Nah itu karena kepotong 1 GB jadi seperti itu. Dan untuk prosesornya melebihi dari ambang ya, itu rekomendasinya adalah 100%. Dan kalau kita nilai itu mungkin sekitar 140-an ya teman-teman ya, 140, jadi turah. Nah, terus untuk grafik memorinya 4 GB itu di angka 70 atau 75 itu. Terus grafik cardnya dia di angka kisaran 90 ya untuk RTX 3050. Jadi kalau semakin memorinya tinggi, misalnya 8 GB, pasti dia dapatnya recommended ya teman-teman. Emang ngeri banget ya untuk Lumion ya. Ini hasilnya seperti ini di Ryzen 7 dengan 6800H dengan RTX 3050 dan RAM 16 GB. Jadi ini tapi motongnya nggak begitu banyak ya, untuk seri Ryzen 7 ini cuman 1 GB saja. Namun berpengaruh di situ ya teman-teman ya, jadi angka minimal. Terus yang selanjutnya kita akan menguji di teknologi dengan Lumion 11 ya teman-teman ya, Lumion 11.5 itu bisa dilihat untuk prosesinya. Nah kita masukkan ya, kita mau lihat cari tahu. Kalau analisa kita tadi aja kurang ya, mestinya lebih kurang lagi. Nah cukup tahu aja. Jadi emang laptop ini untuk program new update ya, jadi bisa untuk new update. Tapi kalau mau new update ya teman-teman harus update. Tapi pakai Lumion 10 sudah bagus ya, untuk orang-orang yang ngerti arsitektur atau berprofesi mesti yang dicari kenyamanan ya. Kalau ada juga yang senang-senang update ya, tapi ya tahu sendiri kalau upgrade itu error. Kalau update itu biasanya juga apa, nantinya RAM-nya harus ditinggikan, VGA-nya juga tinggal, lagi juga ditinggikan. Itu lihat hasilnya langsung ya, kita screenshot. Nah itu hasilnya seperti itu teman-teman, di RTX 3050 dia di minimal itu kisaran 65% ya, jauh ya teman-teman. Grafik memorinya card itu minimal ya, itu berapa itu untuk rekomendasi ya, anggap itu 50 ya, itu 50% minimalnya. Terus untuk prosesor CPU nya di situ bagus, bisa dibilang ini 150. Jadi ini prosesornya masih recommended untuk jangka panjang, namun grafisnya yang kurang ya teman-teman ya di situ. Karena untuk RTX 3050 ternyata dia di angka sekitar 60-70%. Dan untuk sistem memorinya dia tetap sama, kepotongnya 15 GB. Dia kepotong dari 16 menjadi 15, berarti kepotong 1 GB. Jadi ini misalnya apa yang sudah ya 16 itu baru minimal. Jadi teman-teman harus ke 32 GB. Jadi ini saran. Jadi 32 GB itu memberikan pengaruh yang signifikan untuk perubahan dari sistem memori ya. Nanti ketemunya pasti recommended ya. Tapi apakah ini motong lagi? Kayaknya juga motong. Saya juga belum mencoba. Silahkan beli produknya, coba sendiri aja. Atau kalau mau upgrade ya mending nunggu garansi ini entek ya teman-teman ya. Karena ini juga 16 GB sudah bagus loh teman-teman. Tapi nggak masalah kalau asalkan teman-teman bisa upgrade tanpa merusak dari laptop tersebut ya. Kadang nek di upgrade nek orangnya nggak titin apa nggak kulinem bongkari coel-coel lah, itu nanti kalau dijual lagi kurang bagus ya teman-teman ya. Diusahakan masih ya barangnya itu istimewa. Oke, yang selanjutnya software sudah kita uji ya. Untuk multimedia kayaknya nggak begitu perlu karena wing turah-turah ya. Ini kita ngujinya yang seri terberat aja. Nanti multimedianya di pertemuan berikutnya aja. Ini kalau di programnya sudah tinggal pakai aja. Di sini sudah ada Premiere Pro 2022 dan untuk software arsitek sudah lengkap ya. Sudah ada AutoCAD, sudah ada SketchUp juga. Jadi buat teman-teman yang beli, terlebih yang anak arsitek, rasa mikir cara install ini sudah tinggal pakai. Dan beberapa game ini sudah kita masukkan ya. Kalau seneng ya silahkan. Nanti kita lihat untuk hasilnya. Selanjutnya kita akan menguji dari game. Lumion sudah, itu software arsitek mewakili. Sekarang buat anak-anak yang senang game, nah itu kita lihat, itu settingannya adalah resolusi Full HD 1920 x 1080p ya teman-teman ya. Ini kita main di sepak bola. Buat teman-teman yang suka sepak bola, tonton ini ya untuk melihat performanya, nanti dapatnya FPS berapa dan
untuk prosesornya sampai berapa, untuk suhunya atau pemakaiannya berapa. Dan setelah nanti di PES 2021 kita juga menguji di game PES eFootball 2023 karena memang ya sudah AirTag tuh kita uji di situ ya teman-teman ya. Cuman AirTag-nya tuh lari di mana? Lari di HP Omen, lari di Legend, di HP Victus, Acer Nitro 5. Nah itu sudah banyak kita uji ya. Nah sekarang ini yang di ROG Strike ya teman-teman, di Intel Core i7 di ROG Strike dengan AMD Ryzen 7 kok Intel ya. Buat teman-teman yang penggemar Intel ya, tunggu di setelah ini ya teman-teman ya. Pokoknya sabar, pasti kita akan tayangkan. Dan untuk melihat hasilnya bagus mana, saya ndak ada data, saya belum berani memberikan statement ya teman-teman ya. Kalau ada data saya baru berani. Jadi karena kita mereview ya, jadi mungkin untuk youtuber sudah banyak ya, untuk yang toko-toko gede-gede itu, atau mungkin yang dapat sponsor dari produknya ya. Karena kita juga subscribernya baru sedikit, jadi modal dulu. Sebetulnya kita buka toko itu udah lama ya teman-teman ya, dari 2005 ya, tapi kita nggak ngeh tentang masalah youtuber ya. Cuman tahun-tahun ini aja kita bukan tahun-tahun ini ya, kayaknya dari 2017 atau berapa, tapi nggak begitu kita kembangkan. Lama-lama kita kesini kok tertarik di YouTube ya, karena juga memudahkan saya juga, memudahkan kita di toko khususnya untuk memberikan edukasi kepada seseorang yang kepengen mencari laptop ya. Jadi kalau sudah bisa beli yang 20 juta itu secara motor yang baru ya teman-teman ya, tentunya juga harus berkontribusi ya untuk kerja, dan juga harus istilahnya bermanfaat untuk kuliah. Jadi yang tadinya tidak tahu menjadi tahu ya, harus belajar memaksimalkan ya. Ada juga mahasiswa ekonomi yang kepengen tahu tentang desain AI ya, digunakan seperti itu ya. Jadi nanti ketika lulus kuliah pun gak ngandel sesuai dengan ijazahnya, tapi dia juga bisa mandiri ya teman-teman ya, bisa usaha lewat pengalaman waktu kuliah. Itu kita lihat ya, untuk settingannya itu resolusinya Full HD 1920 x 1080 diratakan, samakan dengan yang ada di 17 in tadi ya settingannya. Kita di disable karena kita mau mengetahui untuk PES 2021 ya, ini di FPS nya nanti dapat berapa di RTX 3050 ya, dengan pasangannya AMD Ryzen 7 6800H, dan di sini adalah RAM-nya menggunakan 16 GB DDR5 4800 MHz ya. Jadi buat teman-teman yang mau menambahkan lagi, seandainya pengen nambahkan, nah itu bisa ditambahkan. Ini dual channel ya teman-teman ya. Jadi kalau dual type channel biasanya lebih bagus. Oke, kita lihat itu bisa dilihat untuk kita screenshot itu ya teman-teman ya. Itu lihat untuk warnanya. Nah itu di Ryzen 7 6800H 16 CPU core, ternyata 16 itu good. Untuk RAM-nya dia di 16 GB, dia terbaca di 15,4 GB, terpotong berapa ini ya, terpotong nggak sampai 1 atau 0,6 GB. Dia good, warnanya biru, dan untuk GPU-nya RTX 3050, dia kebaca PS5 ya. Ini PES 2021 itu tulisannya PS5 ya, game PS5 dia oke. Dan untuk VRAM-nya 4 GB, cuman kebaca 3 GB ya teman-teman. Di situ adalah oke ya untuk VRAM-nya. Jadi kalau GPU radionya kita tidak gunakan, di sini gunakan yang RTX-nya. Kita sudah siapkan untuk MSI Afterburner. Nah itu bisa dilihat core-nya tek itu ada berapa, 1 2 3 4 5 sampai 16 marem ya kalau nyawang. Itu thread ya, thread itu dibaca core, mau buat dijelaskan ya, ada yang mungkin lebih tahu ya, itu kok softwarenya seperti itu ya.
kita agak perbesarkan supaya FPS-nya itu kelihatan ya teman-teman. Jadi ketika banyak thread-nya itu thread 16 itu kerjaan juga jadi ringan ya. Itu genten-gentenan tuh kalau dilihat grafisnya tuh, jadi 1 2 3 4 5 6 tuh bekerja ya, semua bekerja. Jadi cara dewe kerja itu mungkin bikin apa ya, semutan ya, bikin ukur gunung lah, kerja bakti atau apa yang jelas. Dengan adanya banyak orang bikin rumah itu lebih cepat terselesaikan juga, tenaganya enggak keluar banyak ya, enggak terkuras banyak ya, karena gentenan. Cerita sedikit ya, berarti kalau dibandingkan dengan versi 2018 bagus mana kadoan anyare 20, di situ anyare 22 ya, 21 sampai 22 juta lawan 20 juta ini, mending versi ini. Itu bisa dilihat hasilnya hack ya, itu untuk settingannya, nanti kita lihat hasilnya, ini belum. Dan untuk semua rata-rata kita setting on 100% hack. Untuk itu kebaca FPS nya tadi, tutupan shadownya hack, terus post processingnya on, simulasinya hack, efeknya hack, terus rate-nya hack, seed the lens ya, tunesnya hack, pokoknya itu seperti itu settingannya. Intinya ini di setting hack. Nah nanti dapatnya berapa? Nah itu kalau kita lihat 17,3 emang berat ya, ini enggak seperti yang 15,3 atau 14 in. Asus juga punya versi yang apa ya, enteng ya teman-teman ya. Kemarin yang kita vlog di OLED itu juga ringan, renderannya juga kenceng, tapi enggak sekuat ini ya, karena di itu enggak ada dual grafisnya, itu EGP saja. Itu bisa dilihat, wih 165 fps, sayangnya agak buram. Nah nanti kita tunggu kameranya juga nggak begitu jelas. Ini lihat fps nya aja 171, maaf ya untuk matanya ini ini set nyuting itu kayaknya ninggal ya, jadinya nggak lihat, atau kalau enggak ini lagi ditinggal kerja. Nah itu dilihat aja fps nya tuh, walaupun ngeblur tapi datanya ada, itu 1713. Untuk penggunaannya 63%, untuk CPU nya 83 ya. Terus untuk RAM nya itu berapa, 6 GB, nggak begitu kelihatan, yang jelas fps nya tinggi 181. Nah sekarang udah kelihatan, nah itu jelas. Maaf ya untuk tontonannya. Itu bisa dilihat untuk GPU nya 83 derajat Celcius, enggak 100%. Terus untuk fps nya cukup tinggi banget, 170 71. Jadi sama-sama GTX nya ya, RTX nya 1050, namun ini tinggi karena mungkin ini TI ya, jadi memang beda. Kalau yang biasa, kalau yang kemarin itu rata-rata 140 ya, ada yang 125, tapi tergantung prosesornya juga. Nek prosesornya bagus ini juga hasilnya bagus ya, fakta ini fakta. Terus RAM-nya dia kebaca 6,2 GB, terus CPU nya dia 40 kurang lebih 50% ya. Nah seperti itu untuk hasilnya. Dan di sini RAM-nya adalah 16 GB, cuman kemakan 6,2 ya teman-teman ya. Ini karena mungkin dual channel, dan nanti kita akan menguji yang eFootball 2021 tuh sampai 180 fps ya. Parem. Biasanya kalau anak game tuh tanya, ya rada sombong. FPS mu dapat berapa bro? Nah, wah gua punya laptop FPS nya segini ya, nggak tahu itu seperti itu ya. Kayaknya tuh kayak marem itu kalau lihat FPS tinggi ya. Ya bersyukurlah intinya kalau dapat laptop seperti ini, kayak tadi yang sering kita bilang, manfaatkan dengan sebaik mungkin, jangan rusak masa depanmu dengan hiburan yang terlalu menghibur diri atau berlebihan, karena sesuatu yang berlebihan itu tidak bagus ya. Kecuali jangan cari hiburan tapi dapat duit. Nah maksudnya gambar itu juga sebagai hiburan apa-apa ya, saya jelas ini jadikan semangat aja ya, semangat untuk mencari duit. Nah misalnya kita lagi pusing, ada tugas kuliah, tugas belajar, nah terus main seperti ini, jadi refresh lagi, bangkit lagi. Nah seperti itu tuh, hidup itu lelah, istirahat sejenak, hiburan sejenak, bangkit lagi. Kalau keterusan ya nanti waktunya eman-eman.
Atau kadang juga kemarin yang saya singgung tuh, kenapa orang-orang game itu kadang banyak berkata-kata kasar itu karena mungkin meluapkan emosinya. Tapi kayak gitu, kayak seperti hal yang lumrah ya. Ya, inilah dunianya. Oke, itu bisa dilihat masih tinggi FPS-nya di 17,3 in, memang cukup jos ya. Untuk kameranya mungkin besok kalau dapat lagi, karena kemarin-kemarin ketika kamera laku terus jadinya nurun lagi. Kita korban kamera udah remuk ke kamera 3 ya mas ya teman-teman ya. Atau mungkin ada saran yang rada murah. Kita juga kemarin jual apa itu, kamera kayak 800D, nah, terus itu dapat dari hilang ya teman-teman, yang masih bagus. Terus ada mirrorless, sayangnya belum tak gunakan ya. XA2 dan XA3 sudah tak jual duluan. Kalau ini kan pakai Canon ya. Nikon saya belum berani. Mungkin kalau dapat ya, dapat yang bagus tak bikin buat ngonten. Kalau pakai HP agak pecah, pokoknya yo nek mau bikin konten YouTube memang modal ya. Saya nggak tahu kayak yang sukses-sukses itu kok ya iso itu loh, kumun. Aduh, kayak mereka tuh kayak dikirimin, kayak kita fokusnya di sini aja ya. Untuk konten yang lainnya kita ada di UCM TV, itu agak umum ya, lebih ke motivasi dan kisah-kisah sukses ya. Namun belum kita kembangkan karena memang waktunya. Di channel Toko Komputer Magelang juga memberikan edukasi buat teman-teman sekalian, dan sekiranya ini sudah bisa memberikan edukasi ya untuk hasilnya. Sekarang kita akan menguji di eFootball 2023 Steam ya teman-teman ya. Dan pastikan internet Anda itu lancar. Nah ini sharing dengan waktu ya, 2021, 2022 dan 2023. Ini Konami 2023. Besok pasti update lagi di tahun 2024. Ya, emang seperti itu berinovasi gamenya ya. Seolah-olah kalau game ini harus dengan VGA ini ya. Tapi rumusnya itu kalau sudah pas 2021 itu teman-teman jangan pakai yang GT ya teman-teman ya. Paling tidak yang versi DDR5 itu yang kita rasakan itu. Kalau mau main bisa, tapi nggak Full HD. Kalau mau Full HD low settingannya. Kalau mau cari yang hack ya jangan cari itu. Kebanyakan orang-orang menjual laptop itu seperti itu ya. Artinya iso game tekan gone game main Full HD nggak bisa. Jadi teman-teman harus lihat kalau beli laptop tuh ada dual grafisnya ndak, ada GTX-nya ndak, ada RTX-nya ndak. Nah seperti itu penting ya. Yang kita coba di OLED kemarin itu masih IGP, tergantung grafik prosesor. Jadi kalau untuk versi high performa saya nggak berani nyoba. Ini tonton aja hasilnya yang untuk Asus OLED ya. Sekarang udah harganya udah turun juga. Dan untuk Acer itu kayaknya udah di harga kurang lebih 7 juta. Itu i3 udah mendapat VGA yang cukup mumpuni, RAM 8 GB. Namun versi yang MX itu berapa itu 350 menurut saya juga kurang kuat ya kalau untuk PES 2021 apalagi 2023. Kalau untuk online nah itu recommended. Nah, itu bisa seperti yang kita contohkan kemarin itu ya. Itu di Valorant. Nah, tapi kalau untuk game seperti ini offline itu memang ngeri ya teman-teman ya. Pokoknya ngejar PS ya. Jangan ngejar Full HD-nya kalau cari yang versi MX ya. Teman-teman nyarinya HD. Nah, Full HD itu teman-teman cari yang versi RTX, versi GTX. Itu kayak tadi ya. Kalau dodolan VGA kan. Ya itu udah kelas atas yang mikirkan ya teman-teman ya. Berinovasi, game berinovasi, VGA berinovasi, PlayStation juga berinovasi. Semakin lama semakin mendekati aslinya, ngeri ya sekarang ya. Bahkan AI itu udah seperti manusia ya, udah kayak robot ya, udah ngeri banget ya. Perkembangan teknologi semakin lama semakin berkembang.
Ya semoga apa yang kita lakukan tuh bermanfaat ya. Jadi di sini kita bukan untuk ngajarin untuk anak-anak untuk ngegame, tapi ini kita apa ya, yogi hiburan lah ibaratnya seperti itu. Nggak hanya bekerja saja, bekerja dan bermain. Kalau yang jelas itu kalau menonton itu berarti oh teknologi grafiknya itu istimewa. Nah bisa dipraktekkan di 3D ya, 3D Max atau yang profesi bikin gaming, nah itu bisa, atau animasi. Karena juga kalau grafiknya bagus hasilnya bagus, kalau prosesornya bagus renderannya kenceng, kalau ada SSD juga lebih mempercepat prosesnya, RAM-nya dual channel juga keren, jadi kenceng, pokoknya berimbang. Itu kilasan ya, udah RAM-nya kemakan 9 GB, lebih tinggi dari PES 2021 ya, tadi sampai 6 GB, ini 9 GB. Jadi kalau 8 GB pasti kurang ya teman-teman ya, ngoyo. Nah ini fps nya sudah keluar di 60 fps dan untuk GPU nya 74 derajat Celcius untuk GPU 2 nya. GPU satunya malah berapa, 0% ya. Ini kita setting high performance, ini di eFootball 2002 game speednya kita setting. Nah itu bisa dilihat, wis dapat 75 derajat Celcius dan 60 fps ya teman-teman. Itu bisa dilihat untuk RAM-nya 9,1. Untuk hasilnya gambarnya halus banget, emang bener ini di atas GTX. Gambarnya jadi kayak realistis, yang dulu realistis semakin realistis, semakin ke depan semakin bagus, dan semakin ke depan juga harganya semakin mahal, tapi nggak mahal banget ya kalau dibandingkan yang 2018 kemarin, itu terlalu mahal. Tapi kualitasnya nggak seperti ini. Yang sekarang cukup mumpuni itu di fps nya di kurang lebih 60, 61, 54, belum bisa tembus tinggi. Kalau dibandingkan dengan tadi eFootball PES 2021 itu kedapatan 180 fps, itu wah jauh banget hasilnya ya teman-teman. Berarti grafisnya luar biasa, kalian luar biasa. CPU nya 19, 18%, 15%, CPU nya sedikit banget. Nah ini butuhnya VGA yang bagus. Oke. Langki Messi ya lang, seneng. Aku nggak pernah nonton balayo. Indonesia 2-0. Ini terlalu menikmati ini yang bikin video ya. Mungkin karena gabut kerjanya juga. Ini ya bagian dari kerja juga, ini ngevlog ini juga bagian dari kerja ya. Jadi kalau dibilang bagus mana, cari siapa? Nah cari konten YouTube unit komputer Magelang. Nah, kontennya apa? Toko komputer Magelang. Nah itu pakai ini keren, pakai ini bagus, oh faktanya bagus. Nah, itu yang kita lakukan. Kemarin pas gathering Asus itu saja nih mau tanya, saya itu banyak yang nggak saya tanyakan, ini malah nggak ada sesi pertanyaan ya waktu di Jogja. Putar garansi juga. Nah ini kayaknya sudah standar militer untuk kualitas casing materialnya ya. Kalau yang versi OLED kemarin itu tipis ya teman-teman ya. Kalau pakai oh itu stiker itu kok ikut netelnya itu ikut terkelupas itu. Tapi mungkin yang awalnya juga karena kita juga ngevlog ya kemarin tuh kan barang yang apa ya, pemakaian 3 bulanan wis koyo ngono ya. Jadi buat Asus nih, ini yang Asus, buat Asus ya, tinggi kualitas produk untuk catnya itu ditinggikan ya, dibikin yang wawet. Nah kalau biasanya sudah diuji coba ngetik berapa ribu kali atau engsel buka berapa ribu kali, itu biasanya dalam majalah seperti itu. Nah kalau bisa juga untuk catnya itu juga dipikirkan juga. Nah, ada beberapa. Terus yang kedua kita masukkan, bukan kritik ya, webcamnya juga dikasih juga. Nah syukur-syukur di ROG itu juga dikasih ya. Apa memang ini
memang dari sananya udah tidak untuk webcam ya teman-teman ya, kalau pakai eksternal ya, karena masalahnya kalau misalkan online tuh ya mungkin karena ada HP juga ya mungkin. Ini sayangnya di ROG Strix ini kok rata-rata kok jarang ada webcamnya ya, malah di TUF itu yang ada webcamnya. Dan mungkin mereka juga punya alasan tersendiri ya, mungkin untuk membedakan saja atau bagaimana. Yang jelas kalau dipasangkan di ini sing TI VGA TI, yang TI ini wah istimewa ya, tadi bisa tembus di pengujian PES 2021 sampai 180-an fps ya teman-teman ya. Kayaknya saya masih punya data MSI, saya agak lupa. Dulu punya Intel Evo juga. Wah, banyak yang belum kita upload ya teman-teman. Sebenarnya kita tuh pas waktu ngejual itu kita ngevlog, kita gini, tapi waktunya ya teman-teman ya. Apa mungkin aku kurang semangat, subscribernya baru masa mau ngemis nggak enak. Subscribernya 3 tahun berapa, udah 5 tahun belum sampai 1000. Wah, ngeri. Jadi mungkin kurang semangatnya itu ya teman-teman ya, karena juga aku kalau lihat-lihat itu kok ada gajinya itu kok lumayan itu ya, ada tambahan biayanya lah ya, mungkin seiring waktu juga. Buat teman-teman itu kalau mau game apa tolong dikasih linknya ke kita, nanti tak coba download gamenya. Nah nanti kita lihat untuk hasil FPS nya ya teman-teman ya, dapat berapa ya, saya kurang begitu tahu yang sekarang ini ya, nanti tak omongkan sama tim-tim saja ya. Itu kalau di PC itu udah seneng emulator itu rata-rata ya teman-teman ya, pakai buat kerja itu game yang kerja saya kurang begitu paham. Nah saya kira ini juga cocok juga ya untuk produknya. Sekarang tuh mah imbang, jadi prosesor laptop itu juga ngeri ya, kalau dibandingkan dengan PC itu wes domeh imbang ya. Mungkin teknologinya semakin kencang, tapi saya belum melihat kualitasnya. Misalnya kalau dilihat dari 10 tahun ke depan atau 3 tahun ke depan, nah itu remuk pora, mesinnya remuk pora. Nah ini masih garansi sampai 2025 aman, tapi ya sayangnya garansi itu yang saya lihat itu kok di depannya, kalau untuk casingnya itu, kalau di belakangnya kayaknya nggak tahu itu dari Asus bisa digarasikan. Ya selanjutnya kita akan mencoba game lainnya. Ini adalah game Battlefield 5 ya teman-teman, ini kategori PS5 dan masih tangguh, dan kita masih menjadi andalan ya untuk bermain game. Nah tadi kalau mau ngasih referensi game lainnya monggo. Dan ini adalah pengujian di Asus ROG Strix dan G713RC dengan spesifikasi AMD Ryzen 7 dengan 6800H, 3,2 GHz up to 4,7 GHz. Dia adalah 16 CPU core atau 16 thread ya, itu dia adalah hampir setara dengan Core i9 yaitu 10900F. Karena yang belum kita masukkan YouTube ini bisa sampai ke Cinebench 15 nya di 2300. Sayangnya belum kita tampilkan karena posisi itu posisi adem ya. Jadi kalau selingkuh render itu menurun ya di 2260, 2270, dan untuk mendekati 2300 agak begitu sulit. Kalau di Ryzen 9 di Core i9 yang pernah kita uji di PC desktop gaming itu yang punyaan atau dibeli Mas Wawang Dewa, pernah kita upload di YouTube, itu kita tanjamkan tadi ya, itu di 2280, 270 sampai ke 2380-an, kayaknya selisih 100 ya ini untuk angkanya. Jadi istimewa, termasuk ini karena kelas AMD Ryzen 7 6000 series itu bisa dibilang hampir menyetarai untuk Core i9 generasi 10 PC gaming loh, bukan laptop gaming. Nah ini padahal sudah terbukti ya untuk PC itu kekuatannya prosesornya lebih tinggi ya. Ini seri F itu udah kita adu. Nah ini bisa teman-teman cocokkan sendiri, cross check ya. Jadi kalau beli Core i9 tentunya mahal ya untuk laptop ya. Ini di Ryzen 7 itu kalau dibandingkan dengan Ryzen 9 yang 4900H masih unggulan versi ini ya, Ryzen 7 di 6800H.
Nah itu dimainkan di Battlefield 5. Rencananya nanti kita akan bikin yang settingannya adalah Full HD dengan resolusi Full HD dengan settingan yang maksimal ya, ultra. Dan ini AMD Ryzen 7 6800H ya, 4,7 GHz, 16 CPU atau 16 thread. Dia untuk IGP nya Radeon 680M. Ini adalah bawaan dari prosesor tersebut. Dan untuk RAM-nya dia 16 GB, dan ini bisa dibikin RAM-nya menjadi kemungkinan sampai ke 64 ya, karena sudah ada yang 32 GB yang versi DDR5 dengan 4800 MHz. Dan untuk VGA keduanya dia adalah SSD NVMe 512 GB, dan terdapat satu slot lagi jika teman-teman mau menambahkannya. Dan untuk LED-nya di sini adalah 17,3 IPS Full HD, itu tampak lebar dengan 144 Hz ya, apalagi bezelnya tipis, jadi punya plus minus ya. Untuk versi yang 17,3 itu berat ya, hampir mendekati 3 kilo, namun mantep. Jadi apa ya, nek kalau buat orang yang kecil kayaknya kurang anu ya, misalnya kurang cacah gede, awalnya gede, bongsor, nah itu kita setting, lakukan penyetingan ya. Pokoknya yang suka kinerja yang ekstrim, nah ini menjadi pilihan. Itu bisa dilihat untuk settingannya ultra semua ya teman-teman ya. Nah itu baca sendiri saja. Jadi di samping game yang tadi ada sepak bola, terus ada ini ya, kita nanti ada game online juga ya. Akan kita masukkan di sini seperti biasa Valorant, karena juga downloadnya agak lama. Buat teman-teman yang menginginkan produk ini misalnya masih belum laku, silahkan klik di bawahnya. Dan untuk barunya juga kita cantumkan, kita cantumkan. Dan ini garansi masih panjang banget, teman-teman bisa menikmati sampai 2025. Nah kita bikin konten seperti ini yang versi-versi unboxingnya mesti kita jual murah ya teman-teman ya, karena mungkin banyak yang belum tahu ya. Suatu saat misalnya mungkin saya subscribernya banyak menguntungkan. Nah, istilahnya itu banyak, kalau mau cari barang yang like new yang istimewa masih garansi itu di kita tuh sering ada ya. Jadi karena memang kalau dikomparasikan dengan beli baru langsung di pabrik itu kacanya jauh ya teman-teman ya, masih murahan yang ini ya, tapi tertentu enggak. Jadi artinya tuh kayak promo-promo unlimited, enggak terbatas. Aneh misalnya harganya di bawah 18 terus ya sayang rekor ya. Ini bisa dibuka hasilnya untuk harganya di situ, atau kalau dekat ya bisa ditonton langsung atau dilihat langsung di Magelang. Kalau masih nah lebih baik telepon atau video call. Tuh tadi FPS-nya di 60, RAM-nya 94, wah tinggi. GPU-nya 73 derajat Celcius. Nah, CPU-nya 17%. 60 fps ya, di settingan ultra. Ini di RTX 3050 ini hasilnya. Ketika tadi sudah kita uji di sini bengkel 15, nah ini fakta lapangan realnya ya teman-teman ya. Jadi marem ya marem, gede banget ini. Apakah besok tahun berikutnya itu akan menjadi 19 in, saya tidak tahu, karena saya juga belum pernah uji. Dan ini untuk seri terbaiknya untuk game itu andalan ya, untuk kelas ROG ya. Kalau masih kurang dananya teman-teman lari ke TUF ya. Untuk TUF banyak juga yang kita uji. Jadi di VGA RTX 3050 4GB DDR6 ini ada sebuah kelucuan ya teman-teman ya. Ketika dikasih ke Acer itu kok FPS-nya beda. Apa karena mungkin karena yang kita uji itu Core i5 Gen 11. Nah itu berarti secara masalahnya kalau misalnya kita adu dengan i5 ya kita belum ada, i7 yang Gen 11 juga kita belum ada. Tapi kalau di sini kita lihat prosesornya tinggi di sini, nah ini mendongkrak dari performa VGA ya teman-teman. Itu mungkin karena juga dual channel 16 GB. Jadi saya belum
berani mengadu dengan laptop yang berbeda. Cuman kalau saya adu dengan Core 5 jelas yang versi lainnya kalah ya dengan ini ya untuk grafisnya. Jadi sama-sama 4 GB nya GTX RTX 3054 GB, padahal itu belum ada tulisan TI ya teman-teman. Saya bingung apa ini jangan-jangan TI. Tapi di situ kita cantumkan nanti ya di apa bandrolnya yang ada di ROG itu nggak ada istilah TI ya teman-teman. Ini hasilnya kok tinggi banget tadi, sampai PES 2021 tuh tembus 180 sampai 190 tuh, gila banget itu. Kayak saya pernah merasakan yang versi Intel Core i7 generasi 11 yang ada di MSI ya, seperti itu ya teman-teman. Itu harga barunya kalau nggak salah itu yang 30 juta, itu saya pernah merasakan. Cuman nggak upload juga itu, wah sayangnya banyak sih nggak upload, banyak laptop-laptop gede yang bertebaran karena waktu yang kurang cukup ya, karena kita juga mencari barang lelangan juga. Jadi sering kesana kemari, jadinya ini menyempatkan waktu ya teman-teman ya. Ini masih stabil di 60 fps dan untuk RAM nya 9,4 GB. Memang bener kalau Battlefield 5 itu settingan ultra tinggi untuk RAM nya ya teman-teman. Apalagi ini Full HD. Ini adalah layarnya IPS dengan 144Hz. Gimana, cukup puas? Jadi kalau mau main game aturannya memang chargernya itu dicolok ya teman-teman. Settingannya nanti dibikin best performer. Terus kalau bisa bawahnya kasih kipas atau cooling pad. Nanti chargernya apa, jangan dikasih USB laptop, itu saya nggak recommended. Mending kasih USB di HP itu ya, eksternalan itu. Karena juga nanti ngerusak baterai, boros baterai. Jadi inilah hasil dari teknologi Asus ROG Strix dengan G713RC ya teman-teman ya. Kata RC itu kayak malah kelingan MSI saya teman. Di samping RGB keyboardnya, di bawah juga ada lampu LED-nya yang bisa berganti-ganti itu mengikuti dari alur yang ada di keyboardnya. Untuk warnanya berubah-ubah, variasi warnanya merah, kuning, hijau, biru, rasta men. Keren ya teman-teman ya. Itu masih stabil di 60 fps dan ini akan lupa rasa lapar dan dahaga ya. Dan kalau main game jangan sampai lupa waktu. Kalau untuk agama Islam jangan sampai lupa ibadah, itu penting. Nah kalau kebanyakan game ya, bukan saya ceramah, toh ini juga buat kepentingan bersama. Jadi manfaatkan ketika teman-teman punya laptop seperti ini ya. Untuk motor yang lain, aduh suara motor itu udah kita masukkan, itu G713RC. Nah di situ LCD 17,3 FHD ya. Untuk VRAM-nya itu adalah 4 GB, itu enggak disebutkan GTX-nya ya teman-teman, RTX-nya enggak disebutkan ya di situ. Untuk CPU AMD Ryzen 7 dengan 6800 HB dan storage-nya 512 PCI Express 64 SSD. Itu tidak ada DVD-nya, tidak ada DDR5 8x2 16 GB, terus Wi-Fi 6, baca sendiri aja, Windows 11. Nah itu seperti itu. Dan untuk aksesoris baterainya itu adalah 4 sel itu seperti itu ya untuk ultra. Jadi kalau dibikin turun ya mesti fps nya naik ya. ROG Republic of Gamer telah membuktikan performanya. Dan saya pengen juga penasaran dengan versi OLED yang RTX ya teman-teman ya, GTX atau RTX ya. Kalau yang versi kemarin yang integrated graphic processor udah kita coba yang Ryzen 7 ya. Mungkin dia cocoknya untuk multimedia saja, kalau untuk game kurang kuat ya. Kalau ini game multimedia 3D Max, wah sudah sip.
untuk arsitek yang butuh kerja cepat juga kenceng ya ini, karena 2000 lebih jos pokoknya ya. Jadi kita tunggu ya untuk Intel yang generasi ke-12. Dan mungkin Raptor Lake-nya itu ya saya juga belum uji yang generasi ke-13, karena generasi ke-12 baru kita ketemu ke Core i5 ya teman-teman. Itu tetap sama di 9,4 60 fps dan 75 derajat celcius. Inilah dari pengujian performa Asus ROG Strix G713 RC. Mungkin sudah banyak yang bikin ya konten ya, mungkin kita agak terlambat, namun yang kita sajikan kita beda dengan yang lain ya. Mungkin kalau mereka mengambil ringkasan, kita mengambil agak lamanya ya, karena tadi juga terbukti ya, untuk renderannya juga agak menurun. Jadi kita bikin memang nggak bikin data yang diringkas, tapi memang seperti itu ya, juga punya ciri khas pembeda. Jadi referensi itu jangan satu orang teman-teman, cari referensi yang lainnya di YouTube banyak. Ini saya juga penasaran ini sih 2 giga itu sampai, semoga saja ada yang bikin seperti itu ya kontennya, atau mungkin cantumkan ke link saya biar saya link berbagi yang bikin sampai 64 giga. Kalau di wacana itu 32 giga. Saya juga belum menguji apakah bisa sampai 64 giga ini ya, karena kalau dilihat PC nya sama ya. Kalau nggak dicoba kita nggak tahu ya teman-teman ya, karena Asus juga nggak membocorkan, karena mungkin itu juga untuk rahasia perusahaan ya. Yang bocorkan itu rata-rata malah tukang vlog. Ini masuk game online sekarang Valorant ya teman-teman ya. Kita akan menguji hasilnya di Valorant. Ini juga butuh koneksi yang bagus. Mobile Legend masuk, Valorant masuk. Jadi kalau teman-teman rakit PC itu di kelasan ini, kalau PC saya kira sudah dapat VGA 8 GB. Kita juga ada kok yang rakitan harga baru 20 juta dan udah dapat LED yang 24 ini PS10 HD ya teman-teman. Kemarin kita sudah juga menghitung yang versi Ryzen 7. Nah itu Ryzen 7 yang 5700G ya teman-teman, itu sudah ada grafis di dalamnya. Dan versi itu kalau misalkan ditandingkan dengan ini, saya kira hampir setara ya, karena yang sudah kita menguji itu di laptop itu serinya tinggi, di PC itu masih di bawahnya. Itu yang sering kita uji ya. Jadi misalkan di ini fakta, ini di 6000 series ya, mungkin di PC 5000 series sudah bisa mengimbangi yang 6000 series ya, karena kayak mungkin performanya diturunkan atau gimana. Yang jelas yang kita temukan seperti itu ya teman-teman ya. Jadi seandainya saja teknologi PC itu versi 8000 atau 7000 series, mungkin dia lebih kuat, jadi sama-sama serinya kan lebih kuat. Tapi yang tak temukan di Intel Core i5 itu hampir sama dengan versi H. Versi H yang ada di Intel Core i5 dan versi H Intel Core i5 PC dan di laptop itu hampir sama teman-teman. Itu rata-rata di 1400 CP. Jadi tujuan saya bikin ini tuh bikin supaya apa ya, teman-teman punya wawasan ya untuk memainkan atau memilih laptop, memilih produk tentunya. Teman-teman punya wawasan ya untuk memainkan atau memilih laptop. Oke, sekarang masuk Genshin Impact ya teman-teman ya. Itu bisa dilihat ini adalah prosesinya perjalanan Genshin Impact ya teman-teman ya. Nanti kita akan Valorant ya, mungkin kalau masih ada sisa waktu. Ini pernah kita uji di PC dengan AMD Ryzen 5 ya, tonton sendiri aja itu hasilnya seperti apa, tonton sendiri. Ini di sini adalah settingnya adalah High
Nah ini di resolusi Full HD itu di 60 fps. Coba kita lihat nanti, ini masih gameplay agak lama ya, karena ini juga membutuhkan sinyal yang kuat, jadi internet yang bagus ya, buat peminat game online. Jadi ya memang kalau berani memunculkan Asus Republic of Gamer, Asus ROG Republic of Gaming, berarti memang untuk gaming itu harus bagus. Tidak bagus ya nanti yo piye. Tapi biasanya sesuai dengan waktu yang dibutuhkan ya. Jadi misalnya waktu sekarang ngoyak ngejar waktu sekarang yo speknya seperti itu juga mumpuni. Tapi kalau misalnya dicoba di tahun 2025 atau tahun 2030 saya enggak tahu, belum tahu itu gamenya seperti apa, itu nanti bisa loading atau mungkin ada PS6 atau PS7. Jadi kalau yang versi yang tahun 2017 2018 itu saya agak lupa serinya, itu di GTX 1050 masih bisa digunakan di Battlefield 5 ya teman-teman ya. Jadi agak panjang juga, namun kalau untuk ultraan ya kasihan, itu kayaknya berapa FPS 30 atau 35 ya. Jadi ini tetap memikirkan jangka panjang ya, karena dibikin 4 GB itu karena mungkin juga harganya juga, kalau mau yang versi tinggi-tinggi 6 GB atau 8 GB mesti lebih mahal ya. Kalau belum kuat beli barunya, cari second ya, masih garansi ya, masih garansi, itu penting kalau buat budget ya, karena juga turunnya biasanya lumayan banyak. Itu bisa dianalisa. Saya punya ROG itu yang tahun 2000 berapa ya, 18, dipakai 2 tahun itu udah turun 10 juta, itu 2 sampai 3 tahun ya. Itu semua tergantung orangnya ya, yang mau ngelepas berapa. Yang jelas jangan sampai kita beli itu barang-barang yang enggak berkah ya, istilahnya mengantisipasi. Kalau teman-teman mau COD-an dengan pemakai juga nggak apa-apa, yang jelas kita sarankan harus pakai perjanjian, KTP harus ada, jangan pakai KTP pinjaman. Terus kalau bisa juga pakai sidik jari cap jempol, itu saran dari kepolisian pas waktu jual beli ya. Itu ada saran dari temen itu bikin seperti itu. Nah, untuk membuat rasa aman nyaman ya teman-teman ya, kalau COD-an ya usahakan bisa COD di rumah aja, malah lebih enak. Atau misalnya mau pertemuan di masjid atau temen lah, jelas itu sekarang di berapa, 65 derajat Celcius, FPS nya di 60 fps ya, itu di RAM nya di 8 GB, Genshin Impact ya. Saya nggak ngerti itu cara main gamenya karena saya bukan fatnya. Kalau yang kerja itu mungkin memang hobinya ngegame juga. Apa di sampai kayaknya kegirangan. Itu yang main aduh lucu ya. Jadi ini ono plus ya, ketika toko sepi ya saya bikin seperti ini. Nek toko rame saya nggak sempet ya, mungkin nek wes akeh ya, itu bisa dilihat ya. Untuk settingannya high performa di 1920 kali 1080p. Nah, kita perlihatkan, kita screenshotkan itu ya teman-teman ya. Mungkin nek wis rame mungkin aku jadi cari orang yang jasanya di kreator ya teman-teman ya. Nek saya yang bikin terus ya remuk, sesuai umur itu bertambah. Jadi ini sekarang ini tak bikin ini pakai audio voice ini sampai jam 2.20. Ini bayangkan ya, malam loh, ini 2 malam ya, 2 pagi sekarang, waktunya waktu pagi ya, jam 2 pagi 2,20. Wes nggak pagi. Memang bener kok itu, ini malam hari ya teman-teman ya. Karena kalau nanti agak siang ini pinggir jalan atau pagi banget, pagi-pagi itu wirawiri suaranya itu berisik.
Dan kayaknya kita sudah ada studio sendiri, besok tak coba, nanti hasilnya tempatnya berbeda. Yang di toko satunya saya kena apa itu, flyover atau dibongkar oleh pemerintah. Wah, jadi toko cabangnya terbengkelai dan masih mencari, dan tetap masih pindah juga di daerah Magelang ya. Dan itu sisa ruangan insya Allah nanti akan saya jadikan studio yang studio YouTube ya, mungkin sederhana saja. Kalau dilihat kok beda-beda lah, memang tokonya ada pindah-pindah, ada 3 toko ya teman, memang ada 3 toko kita dengan nama yang berbeda-beda. Itu anteng ya, di 60 fps ya, stabil. Dan untuk RAM-nya dia di 82, CPU-nya 14%, 15%, dan untuk GPU-nya 70 derajat Celcius 71. Ini yang sudah Genshin, isinya orang gamer-gamer tuh jarang tidur. Tapi buat konten kreator live streaming seperti ini juga bagus loh, maksudnya bisa nyari pendapatan juga. Tapi saya nggak ngerti ya. Kemudian Sonja Gimi, nah itu keren. Animasi, wah laptopnya sudah jos ya. Jadi kalau siap-siap mau kuliah teknik, nah itu cari yang dual grafis ya, minimal yang versi DDR5 yang GTMX itu minimal. Kalau mau yang cari yang mengacu ke profesional, anak-anak teman-teman ya juga cari yang seperti ini ya. Asus tuh punya andalan ya, ROG, Asus Gaming, Acer itu Predator, seperti itu ya. Acer Nitro 5, HP Omen, HP Vectus, dan belum saya tahu juga banyak tuh. Asus ada sekarang bermunculan OLED, wah harus ngeri. Nggak semuanya saya tampilkan ya. Ya semoga saja ada hasil untuk kedepannya. Ini saya berharap juga dengan seperti ini menjadikan toko bisa dipercaya ya di konsumen, dan kita menyediakan stok produk baru juga second, tentunya tetap bergaransi. Kita jaga kepercayaan konsumen ya teman-teman ya. Jadi sekarang tuh sudah ada persatuan toko tuh, enak banget ya. Jadi apa-apa sudah di BC, pasaran sudah tahu. Dan ini tidak lama lagi akan ada catering ya, catering di Yogyakarta, di Transmisi Laptop Indonesia. Dan mungkin apa saya vlog lagi. Saya dulu juga pernah ngevlog yang di Bandung tapi belum tak upload ya. Mungkin ada waktu, karena juga menata anggone, karena saya juga gatel tuh kalau jalan-jalan tuh memang senangnya bikin video, cuman nguploadnya saya telat-telat. Ya sampai teman-teman sudah pada tahu ya, senang video tapi jarang upload. Maafkan teman-teman ya, memang kadang satu kepenginnya kalau konco-konco bisa teko terus bareng-bareng itu ya, nah seperti itu ya. Karena kerja itu sudah punya kesibukan masing-masing ya, mereka juga punya tanggungan besar-besaran, mungkin tanggung jawab jual beli, jadi waktunya akan terbatas ya. Ketemu aja mungkin kalau kita refreshing atau gathering di grup itu selalu ketemu ya teman-teman ya. Dicarilah toko-toko yang kredibilitas ya, kalau punya grup toko itu rata-rata dia bagus ya. Karena penting itu, kalau toko yang bagus itu, kualitas yang bagus itu kan nggak mungkin mengecewakan pelanggan. Pembeli adalah raja ya, bisa menyenangkan pembeli itu senang banget ya teman-teman, berkahi
nek wis ngrundel pembeli wah rasane ra karuan. Kita kerja juga kepikiran terus, tapi ya juga harus nyadar diri ya teman-teman ya, karena maksudnya nyadar diri dalam arti mengeluarkan uang sekian kok dapat hasil yang lebih istimewa, itu kadang kan ada yang seperti itu. Jadi misalkan harga 1 juta, 1,5 juta kok mau cari yang bagus kan kayaknya kan kurang. Makanya di kita tuh dibikin moto bagus murah berkelas tuh tujuan seperti itu. Jadi kita punya kelas-kelas ya, kelas-kelas tertentu, mau cari yang mahal ada. Nah lucunya kadang, nah ini yang jadi apa curhatan saya ya, bikin hanya buat kita tampung dulu kan, padahal kita kadang seperti itu sudah bikin ya. Apalagi kayak PC itu kita bikin bener-bener bikin loh, kita ngerakit loh, kadang casing diganti nggak cocok seperti itu. Wah ya itu memang suka duka ya teman-teman ya, memang suka duka. Aku malah lebih baik jasanya ngerakit atau gimana di sini cari sendiri, tapi kita nggak ngurus garansi. Kadang kan mahalnya tuh di situ ya, jadi kayak perakitannya, ilmunya juga dihargai, terus channelnya, garansinya itu kan kadang juga mengurus juga tuh. Yang penting tuh intinya tuh kalau sudah nyaman itu enak mas. Kayak udah dibikin PC bermacam-macam, tekan goni waduh dananya saya kurang sekian, nggak akan saya sebutkan ya, itu ada beberapa waktu lalu itu seperti itu. Tak bikin, tak ceritakan di YouTube, tak gini modelnya kayak gitu, kita ngusir ya dilalah ya wong urung rezekine ya teman-teman ya. Nah kalau arsitek tuh seperti ini, karena seperti ini harusnya kan mungkin kalau tanya mas adalah saya punya 5 juta atau 8 juta, nah bisa nggak toko pasrah aja, mungkin nggak apa-apa, kita tuh nggak mungkin berarti nuduk, itu nggak mungkin ya. Memang mungkin itu sudah hak mereka ya untuk mencari yang terbaik dan termurah, itu sudah hak mereka, tapi hak itu juga harus menghargai. Nah seperti itu nek kadang, nah perbedaannya misalnya ada apa aja, ada barang apa aja. Nah kalau kita toko tuh rata-rata tanya distributor tuh kadang malu mas, jadi malunya tuh nek misalnya nggak beli itu kayak riko gitu loh, karena nanti dicap wah kayak cok tukang takon tok. Nah rambe, nah itu seperti itu. Nah kalau nek saya punya prinsip mungkin beda-beda dengan yang lainnya ya, kalau saya tanya itu biasanya itu karakter yang pakem gitu loh, kalau urusan bisnis ya. Kalau misalnya nggak bisa sekarang ya mungkin besok-besoknya, atau kalau enggak persiapan. Jadi jangan hanya omong saja, atau kayak misalnya mau beli rumah atau beli ya, nah itu mending simpan dulu. Nah kalau sudah siap baru ngomong, seperti itu. Atau kalau enggak cuman curhat, diskusi untuk nabung. Jadi aku jadi teringat sama kemarin orang yang tanya sama saya itu suatu servis itu pengen itu malah bagus itu. Wah berarti saya mendingan cari yang DDR5 ya mas ya. Iya mas, kalau DDR5 itu lebih jangka panjang. Wah berarti saya uangnya masih kurang, berarti masih harus bersabar lagi. Wah itu malah keren itu. Jadi mending dia bersabar sejenak untuk mendapatkan sesuatu yang baik gitu loh. Atau kalau enggak tak saranin kemarin cari yang masih garansi. Tapi kalau ngedelki seperti itu kan gampang-gampang angel atau jarang ya, pulungan tuh. Disesuaikan dengan kemampuannya teman-teman. Kalau belum bisa ya lihat wacana, nabung dulu. Loh ada generasi baru nanti turun, pasti turun. Coba aja ini nanti keluar generasi yang besok ke Raptor 13, terus di sini ini keluar lagi yang terbaru. Seberapa saya belum update yang 8000 atau berapa ya, mesti medun. Tapi ini saya kayaknya saya selarang ya. Nah ini seperti itu ya mas, gamenya tuh nikmati sendiri. Ini agak lama nggak apa-apa, stabil di 60 fps, Genshin Impact. Kayaknya waktu cukup enggak ya, mungkin tak cari datanya, kalau masih ya tak tampilkan. Enggak ya, kayaknya ini cukup. Gelang suruh ya, orangnya udah tidur. Ya maafkan ya jika
saya kurang bikin kontennya ya. Yang ini yang apa adanya. Ya stop, pokoknya Genshin bisa, Valorant bisa gitu aja. Tadi udah offline-nya udah tinggi-tinggi ya. Nah ini tetap jelas rata kanan ya. Perbandingannya jenengan lihat aja yang versi RTX bagaimana. Cuman perbedaannya kalau prosesor ini lebih dingin intinya gitu. Kalau FPS-nya kayaknya bisa nambah ya. Kalau kita nilai tadi itu bisa nambah. Tapi kalau apa kerja VGA-nya ada perbedaan ya. Ini sudah terlalu lama ya. Mungkin dari kita sekian. Nah, ada penambahan enggak ya? Ini sudah waktu menunjukkan pukul 2:30 malam, 2:30 pagi, 2:30 pagi. Dan ini kita divisinya punya peran masing-masing ya teman-teman ya. Saya yang bagi bagian pengisi voice-nya sama editing videonya. Saya pakai editing yang sederhana, enggak yang kayak profesional itu yang bikin efek-efek ini. Nah tujuannya cuman saya penting iso didelok rada nyaman. Misalnya ada saya lego ya mungkin tak bikin kan, tak belajar sambil belajar ya, karena waktu saya untuk belajar tuh kadang untuk belajar efek-efek video itu juga butuh waktu ya, malah kerjaannya nggak kepake-pake ya. Dan semoga saja video sederhana ini bermanfaat untuk teman-teman sekalian. Itu grafiknya kelihatan, warnanya juga bagus ya, untuk rendernya halus. Nah ini adalah sebagai bukti bahwa laptop ini adalah laptop yang tangguh dan bisa diandalkan, dan mungkin untuk andalan masa depannya. Asus ROG mantap, unit komputer Magelang, stasiun laptop dan PC desa bagus kelas mantap, salam informasi. Come a little closer. Blitz.